Halo, assalamualaikum bos. Hari ini tepat di hari Lebaran pertama, saya ingin mengucapkan pada kalian semua bos, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam membuat video, udah beberapa video yang saya buat pasti ada yang tidak berkenan di hati kalian. Mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kemudian bos, ini contoh ayam yang usia 1 bulan tuh seperti ini nih. Tuh. Ini kita masukkan usia 1 bulan ke sini. Nanti di usia 70 hari dia udah bobot 1 kilo. Kalau kita mau panen untuk rumah makan, biasanya dia mau yang potong 4 ya. Potong 4 itu dia cuma berat 7 on sampai 8 on bos. Itu bisa kita panen 60 hari. Dengan pakan pabrikan yang seperti ini, pakan pabrikan. Saya cuma pakai pakan pabrikan ya. Nah, itu yang di dalam itu air minumnya jamu yang kita bikin kemarin yang ada di video. Kebetulan hari mau hujan nih bos tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh, udah angin kencang, udah mendung. Nah, di suasana yang seperti ini bos, kalian harus rutin kasih jamu, terutama jahe ya, sama cabai merah, supaya tubuhnya itu hangat. Ini udah mulai gerimis, tuh, petir tuh. Nah ini yang ayam ini, yang saya kirim untuk ketembilahan kemarin. Ini juga udah diambil orang, paling ini sisa 11 ekor kalau nggak salah. Ini bobotnya udah 8, ada yang 9. Ini usianya baru 1 bulan 3 minggu lebih kalau nggak salah. Itu kalian bisa lihat sendiri di video saya yang pas saya ngirim itu, saya bikin video reviewnya. Kemudian kandang induk kita bos, kayak gini bos. Kebetulan tadi pagi saya nggak ngambil telurnya bos. Saya nggak ngambil telurnya karena suasana lebaran kan, jadi udah keteteran semua. Tuh telurnya bos. Pengen nggak bos? Tuh. Tuh. Udah turun hujan bos. Udah turun hujan. Jadi situasi dan posisi kandang saya itu berada di bawah-bawah pohon kayak gini bos. Jadi dia sejuk bos. Jadi ada yang nanya kemarin tuh, bang, apa nggak panas ayamnya kalau atapnya itu seperti ini, dempet sama posisi kandang. Kalau di kandang saya itu bos, dia posisinya tuh tengok, kelilingnya pohon semua. Jadi aduh, hujan bos. Nanti kita sambung lagi bikin videonya bos. Tuh telurnya bos. Tuh. Ini saya ngambil video di jam 2 siang. Jam 2 siang udah kayak gini semua bos. Tuh. Telur semua ini bos. Nah. Yang di bawah tengok bos. Tuh, kalian bisa lihat sendiri bos, telurnya bos. Tuh. Pengen kan bos? Tuh, hujan bos. Kita stop dulu videonya ya, nanti kita sambung lagi bos. Hujan bos. Jadi bos, kalau di musim hujan kayak gini, apalagi kalau biasanya di pergantian bulan ya, itu hujan bos. Kalian kasih jamu-jamuan seperti yang saya bikin kemarin itu, biar tubuh ayamnya itu hangat. Jadi kalau tubuh ayam itu hangat bos, insya Allah dia aman. Ayam itu dia gampang terserang sama penyakit-penyakit itu kalau posisi suhu tubuhnya itu saat kedinginan bos, jadi lebih gampang terserang. Tuh posisi kandang telurnya kelihatan dari sini tuh bos, kandang induk bos. Kandang pembesaran bisa kalian bikin kayak gini bos. Nanti kalau kalian mau bikin kayak gini, nanti saya reviewkan ukuran-ukurannya ya. Kemarin kawan-kawan yang udah datang ke sini itu udah coba bikin, cuma ada beberapa yang saya ralat dikirim di WA
Nah, itu kemudahannya bos, kalian akan mendapatkan apa namanya, suatu nilai plus lah gitu, karena kalian nggak perlu lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya itu tidak perlu bos, karena sudah ada contohnya gitu loh. Karena saya kan ini buat yang pertama gitu, jadi masih ada beberapa kekurangan, kayak posisi ukuran itu belum pas. Nanti pas di review video aja kita jelaskan, karena ini susah juga bos kalau mau bikin review ini sekaligus. Nih posisinya hujan, saya aja nih ada di dalam gudang bos, tuh masih ada di dalam gudang tuh bos. Nah, kemarin ada yang nanya pakai pakan apa tuh, 324-2 tuh. Kalau untuk finisher N582 kalau saya. Kalau ayam kampung bos, kalau ayam kampung itu nggak membutuhkan protein yang sangat tinggi, beda dengan broiler. Kalau broiler dia harus di 20% ke atas. Kalau ayam kampung cukup di 16% saja bos, karena percuma mau kita kasih yang 20% ke atas pun pertumbuhannya itu tetap kayak gitu aja. Yang nambah itu cuma bobot tulang, dia akan lebih padat gitu aja. Jadi yang terpenting proteinnya itu, kalau kita pakai pakan pabrikan, cari yang di atas 16%, itu sudah cukup untuk kejar bobot panen 70 hari untuk 1 kilo. Itu sudah cukup kalau ayam KUB. Tapi kalau bos-bosku semua pelihara ayam kampung biasa atau yang kita sebut dengan AK atau ayam kampung asli ya, itu kalian harus racik sendiri bos. Karena AK itu akan ketinggalan jauh bobotnya walaupun kita menggunakan pakai pakan pabrikan bos. Karena apa? Disinilah pentingnya genetik. Ini adalah salah satu pembuktian bahwa genetik itu nggak bisa menipu bos. Kalau AK dikasih pun protein yang di atas 20%, dia tetap tidak akan bisa panen di 3 bulan atau 4 bulan. Tetap pertumbuhannya akan segitu aja bos. Jadi rugi kalau kalian pakai pakan pabrikan, kecuali kalian pakai ayam chopper, KUB, AKY. Nah itu boleh, kalian akan panen tepat waktu. Soalnya selama saya pakai pakan pabrikan bos, nggak pernah rugi bos, selalu untung bos. Karena banyak yang bilang ya, banyak orang yang bilang kalau pakai pakan pabrikan itu pasti rugi. Nah, kalau mereka rugi pakai pakan pabrikan, berarti ada yang salah dengan metode atau pola yang mereka lakukan untuk beternak. Pasti ada yang salah. Kalau betul caranya, pasti nggak bakal rugi gitu loh. Kerugian peternak itu terjadi karena pertama ayam sakit, yang kedua adalah kematian. Itu yang pertama. Kalau masalah harga, kalau harganya itu masih di angka 40 ke bawah, 38 misalnya, itu masih untung banyak bos. 8.000 itu masih dapat. Kalau harganya 40 itu 10.000 dapat lah untuk 1 kilonya. Itu dia bos. Jadi kalau ada yang rugi pakai pakan pabrikan, berarti ada yang salah dengan metode yang dilakukan. Bosku bisa lihat sendiri tadi ya, ini saya nggak bisa ke kandang gitu loh, karena posisinya hujan. Mudah-mudahan kalian bisa dengar suara saya lah dengan jelas gitu. Karena gini bos, pas saya yang lagi nggak sibuk kayak gini, nah itu kesempatan saya bikin video. Kadang kan saya juga sibuk, ada kegiatan lain, jadi saya nggak bisa bikin video. Jadi apa yang udah saya sampaikan kemarin mengenai jamu-jamuan, kalian bisa lihat sendiri mau bikin paket lengkap atau mau paket yang biasa aja atau yang pakai sederhana. Itu sudah saya tulis resep-resepnya, bahan yang bisa digunakan di deskripsi yang video bikin jamu untuk ayam. Kalian bisa lihat di deskripsi videonya, itu sudah ada ramuannya. Caranya sama dengan yang saya bikin di video. Cuma bedanya kalau yang ingin difermentasi itu cuma ditambahkan molase dan juga M4, atau bisa juga gunakan SOC. Untuk meningkatkan daging itu bos, untuk meningkatkan daging, istilahnya untuk mempercepat pertumbuhan. Nah itu tidak bisa. Tetap ayam KUB itu panennya di sekitar 60-70 hari, karena itu sudah merupakan kode alam lah gitu. Itu karena dipengaruhi oleh genetiknya. Jadi tidak usah termakan oleh omongan orang-orang yang hanya ingin mengejar view, yang ingin mengejar nama gitu ya. Tapi yang di-share-nya itu menjebak orang lain. Ayam kampung asli itu 4,5 bulan. Kalau ayam KUB 60-70 hari. Itu menggunakan pakan pabrikan. Belum tentu kalau pakai pakan racikan, bisa jadi 3 bulan. Percaya deh sama saya. Kalau kalian
masih nggak percaya, silahkan buktikan sendiri. Contohnya gini, seandainya kalian beternak cuma 1 box ayam atau cuma 100 ekor ayam, oke, kalau kalian menggunakan pakan racikan. Tapi kalau seperti saya yang udah ternak hampir 1000 ayam, kalau DOC-nya saya nggak jual, itu hampir 2000 ekor ayam tiap bulan. Saya mau racik pakannya setiap hari. Nah, coba pikirkan bos, kita harus memikirkan langkah ke depannya itu bagaimana. Nggak mungkin saya beli mesin untuk meracik pakan, itu keluar biaya bos. Lebih baik saya beli pakan jadi. Kalaupun saya beli pakan, bikin pakan racikan, terus beli mesin untuk meracik pakan, bahannya kapan saya cari? Saya cuma akan menghabiskan waktu untuk mencari bahan untuk membuat pakan yang saya racik sendiri. Tapi dengan menggunakan pakan pabrikan, insya Allah mutunya terjamin, kemudian saya tidak susah lagi mencari bahan. Saya sudah pernah coba dulu. Pakai ampas tahu pernah coba, pakai dedak pernah coba, pakai jagung coba, semua sudah saya coba kecuali maggot. Maggot belum pernah saya coba. Kalau yang nanya maggot sama saya nggak bisa jawab karena belum saya coba. Tapi kalau untuk pakan racikan, kalian ingin menambah bobot dengan ramuan-ramuan yang dibilang orang itu, silahkan kalian coba, buktikan aja sendiri. Kalau memang betul pakai, kalau salah tinggalkan. Itu aja pesan saya. Yang penting kalau untuk saya masih menggunakan pakai pakan pabrikan, itu alasan saya. Karena saya beternak ayam banyak bos, banyak gitu loh. Saya keteteran sendiri bos. Kalau kita bawa anggota, belum tentu karyawan kita itu paham dan juga hobi. Saya mencari karyawan yang hobi merawat ayam. Jadi saya nggak perlu kasih tahu tiap hari, saya nggak perlu kasih tahu harus kerjakan ini. Seharusnya dia bisa kerja sendiri gitu loh. Tahu dengan tugasnya sendiri. Jadi gitu bos, kalau cuma ternak 100 ayam, itu masih bisa kalau untuk pakan racikan. Tapi kalau udah ribuan ekor ayam, tanya deh sama yang udah ternak ribuan ekor ayam, bisa nggak mereka racik pakan? Walaupun pakai mesin bos, keteteran, saya bilang gitu. Tapi kalau untuk hanya usaha rumahan ratusan ekor, itu masih bisa lah digunakan kalau untuk pakan racikan. Cuma untuk membuat pakan racikan, perhatikan bahan yang digunakan, perhatikan juga porsi-porsinya untuk meracik itu, supaya nutrisinya itu tetap tercukupi. Itu aja pesannya bos. Karena memang ayam itu juga punya nutrisi yang harus dipenuhi dari ransum yang kita berikan tadi. Karena apa? Ayamnya kita kandang, dia nggak bisa cari makan sendiri bos. Kalau ayamnya lepas kita umbar, dia bisa cari makannya sendiri, dia bisa dapat protein hewaninya sendiri, dapat protein nabatinya sendiri, dia bisa cari sendiri bos. Kayak biji batunya dia bisa kais-kais pasir sendiri. Tapi dengan ayam yang pola kita kandang seperti ini, tentu dia akan mendapatkan nutrisi hanya dari pakan yang kita berikan. Makanya untuk bosku semua, gunakanlah metode pakan yang baik, karena itu juga akan menentukan nilai dan hasil yang akan kita dapatkan. Itu aja pesannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.